Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai CRISPR-Cas9. Baik, CRISPR merupakan suatu proses yang menggunakan protein yang dipandu oleh RNA untuk secara tepat menargetkan dan memotong urutan DNA tertentu di dalam suatu sel. Untuk CRISPR ini terdiri dari dua bagian, yaitu DNA pemandu dan enzim pemotong. DNA pemandu ini akan direkayasa agar cocok dengan urutan DNA dari gen yang ingin diedit. Kemudian, begitu dimasukkan ke dalam sel, RNA pemandu menentukan gen target, lalu enzim pemotong DNA akan menuju ke lokasi tersebut dan menghapus seluruh bagian gen atau mengubah urutannya. Nah, untuk mekanisme pengeditan genom itu, yang pertama pastinya kita melakukan identifikasi gen. Contohnya ini identifikasi dari stres abiotik tanaman. Lalu RNA pemandu mengarahkan Cas9 ke urutan DNA target, dan RNA pemandu ini akan berikatan dengan urutan DNA target melalui komplementari basa. Nah, Cas9 ini hanya akan memotong jika ada pump sequence dan menghasilkan DSB atau double stranded DNA break. Nah, kemudian DSB yang dihasilkan akan diperbaiki melalui dua jalur perbaikan. Untuk yang pertama ada jalur NHEJ, yaitu dia menghasilkan indel yang digunakan untuk membuat knockout gen. Nah, untuk jalur ini perbaikannya lebih cepat namun rawan terhadap kesalahan. Selanjutnya yang kedua ada jalur HDR, di mana di jalur ini masih membutuhkan template dari DNA donor, namun hasilnya lebih presisi sehingga memungkinkan knocking gen, penggantian urutan atau mutasi spesifik. Setelah gen tersebut diperbaiki, lalu dilakukan screening, terjadi screening gen dapat berupa penyisipan atau penghapusan dan mutasi titik. Kemudian setelah masuk ke tanaman ini ada editing. Ini untuk tanaman yang hasil editing yang awalnya dia terjadi stres abiotik, setelah dimasukkan gen yang baru, jadi toleran terhadap stres abiotik. Nah, untuk mekanisme pengeditan genom pada tumbuhan, yang pertama kita perlu mendesain sgRNA atau RNA pemandu tadi untuk urutan target yang spesifik. Setelah itu melakukan cloning, setelah itu melakukan transformasi melalui beberapa metode dan memasukkannya ke dalam tanaman. Setelah diregenerasi tanamannya, kemudian dilakukan uji untuk mengkonfirmasi hasil editing gen tadi, dapat berupa NGS, Sanger switching, dan PCR. Setelah hasil uji dikonfirmasi dan terbukti baik maka menghasilkan tanaman yang dengan sifat yang telah ditingkatkan tadi. Untuk contohnya ini ada mutasi gen pada gandum roti dan gandum durum melalui penyerbukan oleh jagung transgenik, di mana targetnya yaitu gen BRI1 dan SDI1 yang berperan dalam mengatur tinggi tanaman. Jadi nanti tujuannya tanaman gandum yang semulanya tinggi untuk tingginya jadi lebih rendah gitu, jadi lebih pendek. Nah, untuk gen targetnya tadi dikloning dan diekspresikan di dalam tanaman jagung jadi DNA yang udah mengandung Cas9 ini atau sistem CRISPR ini dimasukkan ke dalam sperma jagung, dan lalu nanti setelah jagungnya itu tertransformasi dilakukan analisis menggunakan PCR. Setelah hasilnya keluar, dilakukan persilangan dengan tanaman gandum target melalui penyerbukan. Nah, dari penyerbukan itu nanti hasilnya yaitu tanaman gandum yang sudah mendapatkan genetik baru, dan dilakukan analisis lagi menggunakan Sanger switching. Nah, karena tadi gen CRISPR ini dimasukkan ke dalam sperma, jadi bisa langsung diwariskan ke tanaman gandum tersebut.